A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu, ya hey, ya ayyuha he eling eling, an-nasu manusia, ya ayyuhan nasu he areling manusia. Ai ahla Makkah tegesna ahli Mekah kontek waktos ieu ayat dilungsurkeun ari ayeuna masadayana we. Kitob aslina ka ahli Mekah, margi Quran dilungsurkeun di Mekah, tapi ari hukum nama pelajaran nama umum eta mah ningali konteks waktos ayat dilungsurkeun. Mung ari Quran mah al ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Ibrahna ditingali ku umumna lapan, ya ayyuhan nasu manusia umum, sanaos dilungsurkeunana waktu sarita ka ahli Mekah. Nah, janten ayeuna mah eusina umum, ari tafsir mah eta mah ngajelaskeun konteks aslina. Ya ayyuhan nasu he areling manusia, di mana bae saha bae penting ngaku kene manusia, kecuali mun geus teu ngaku manusia sabodo eta. Da abdi mah cenah monyet nya entong. Qad ja'at nyata geus datang kum ka aranjeun naon mau'idotun, mau'idoh pepeling pelajaran. Nyaeta petunjuk ti Allah ai mau'idoh teh anu nuduhkeun karena perkara anu manfaat. Anu wujudna perkara nu manfaat teh nyaeta amal anu sae.
oge sebagai panyangreud pangeker tina perkara nu matak madarat. Eta mau'idah, maknana mau'idah teh wa'dun, maknana dikrun, pepeling, wa irsyadun, petunjuk, lima yanfa'u min mahasinil a'mal, petunjuk karena perkara nu manfaat nyaeta amal sae, wajajrun amma yaduru min qobaihiha, sareng panyengker tina perkara nu ngamadaratkeun, eusina perkara nu ngamadaratkeun teh amal awon. Kojaat nyata geus datang kum ka aranjeun naon mau'idotun, pelajaran, pepeling, petunjuk anu nuduhkeun perkara nu pimanfaateun sareng panyengker tina perkara anu pimadaratkeun. Di mana datangna eta mau'idah mir rabbikum ti rob aranjeun, eusina eta mau'idatu mir rabbikum teh kitabun, tegesna hiji kitab, pihi anu eta tetep dina itu kitab, ma ari perkara lakum anu manfaat itu emak pikeun aranjeun, wa alaikum jeung madarat ka aranjeun, wa huwa sareng ari itu kitab Al-Qur'anu eta Al-Qur'an. Geus datang ka aranjeun mau'idah, pepeling ti rob aranjeun. Wujudna eta mau'idah teh nyaeta kitab, anu dina eta kitab teh dijelaskeun sagala rupi hal nu dibutuhkeun ku manusia dina menjalani kehidupan dunia agar selamat dan bahagia di akhirat. Bahkan termasuk dijelaskan dina Al-Qur'an teh perjalanan episode perjalanan hidup manusia sanes ukur di dunia, bahkan dimulai di alam ruh dugi ke alam akhirat. Nah, jadi salah satu kebutuhan hidup manusia di dunia, manusia membutuhkan petunjuk dari Allah supaya bisa mengenal hakikat dirinya, tugas dirinya, perjalanan hidupnya, pedoman dan petunjuk, aturan yang harus dipakai dijalankan dalam menjalani hidup. Nah, maka Allah turunkan satu kitab di antara kitab-kitab Allah yang sudah berlalu. Ada satu kitab yang tidak dibatasi oleh waktu, berlaku sepanjang dunia masih tegak. Itulah kitab suci Al-Qur'an. Di dalamnya dijelaskan apa yang bisa memberikan manfaat bagi manusia, apa yang bisa menjadikan manusia madarat, agar manusia bisa melaksanakan segala sesuatu yang bisa menimbulkan manfaat
dan menghindari segala yang menimbulkan madarat. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu adalah memberikan pelajaran, memberikan peringatan, memberikan petunjuk. Di dalam Al-Quran segala hal yang mesti diketahui oleh manusia itu dijelaskan. Maka alangkah bahagianya manusia yang hidup di dunia diberikan petunjuk oleh Allah, dibuka pintu hati mau mempelajari Al-Quran. Nah, mempelajari Al-Quran untuk diimani, untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan tuntunan, untuk diamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Al hadis au kama qala. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar makharijul huruf, belajar tajwid, belajar menerjemahkan, terus yang intinya semua dipelajari karena ingin merasakan indahnya Quran, supaya semakin yakin, supaya semakin bulat tekad dalam menjalankan Al-Quran. Sehingga orang yang paham terhadap Quran sebagai anugerah dari Allah, dia tidak akan menyepelekan Al-Quran. Dimanapun ada Al-Quran dibacakan, pasti dia akan mendengarkan. Ya, karena Al-Quran itu nasihat-nasihat dari Allah. Di seolah-olah Allah sedang berfirman, dia sedang mendengarkan firman berhadapan dengan Allah. Kalau sholat sebagai alat munajat makhluk kepada Allah, maka Al-Quran adalah firman-firman Allah. Maka ketika orang beriman merasakan indahnya Quran, paham bahwa Quran adalah firman Allah, dia akan mendengarkan Al-Quran seolah-olah dia langsung mendengar dari Allah. Tapi itu kan perlu belajar, perlu tahapan. Minimal belajar orang maca Quran, ya singkarasain orang teker maca Quran. Tadi tuna tingkatkan seolah-olah kita baca Quran, tapi seolah-olah kita sedang mendengarkan Quran yang dibacakan oleh Nabi. Semakin meningkat, seolah-olah kita dalam membaca Quran sedang mendengarkan Quran yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Semakin jauh kita merasakan bahwa saat kita membaca Quran, Allah yang sedang berfirman kepada kita. Kojaat nyata ges datang kum ka aranjin. Naon mau idotun, mau idoh pelajaran, pitutur, pepeling, petunjuk mir rabbikum tirob aranjin. Wasyifaun sareng obat, dawaun tegesna obat, lima pikeun sadaya perkara pisuduri anu aya dina pirang-pirang hate, minal aqaidil fasidati nyaeta akidah-akidah anu rusak, wasupuki sareng keraguan.
Al-Quran sebagai obat penyembuh penyakit hati. Tapi bagi orang yang mau diobati, kalau tidak mau diobati, mereka menentang apa yang disampaikan Quran, malah Al-Quran itu bisa menambah penyakit. Akan menambah penyakit. Sebagaimana Allah berfirman, fi qulubihim maradun, dalam dada-dada hati-hati orang munafik itu ada penyakit. Penyakit keraguan, penyakit kekufuran. Fazadahumullahu marada. Kemudian dengan turunnya Al-Quran, penyakit orang munafik itu ditambah. Kenapa? Satu kali datang ayat mereka ragu, datang lagi ayat tambah ragu, datang lagi ayat tambah ragu, artinya tambah penyakit. Kalaulah Al-Quran bisa jadi obat hati bagi orang yang mau menerimanya, bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai obat, sedangkan penyakit hati lebih berat daripada penyakit fisik, maka insya Allah dengan izin Allah, Al-Quran bisa jadi obat pula buat penyakit dohir. Asal kita yakin. Penyakit hati bae anu hese susah obatna, hese dokterna bisa cager lewat Al-Quran, asal orangnya mau berobat dengan Quran. Maka apalagi penyakit fisik bisa diobati dengan Quran. Itulah ada kisah sahabat yang mengobati pemimpin sebuah perkampungan yang tersengat binatang sehingga tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Nah itu dijampe pakai surah Al-Fatihah, sembuh. Nah, karena yang menyembuhkan itu Allah. Jadi orang mengobati penyakit dengan obat pel atau apa saja, kemudian dia beranggapan obat itu bisa menyembuhkan, ya musyrik. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Obat itu akan bisa jadi kesembuhan apabila Allah mengizinkan. Kita berdoa minta kesembuhan kepada Allah, ya lebih hebat doa dong. Daripada kita berobat ke dokter, di mana dokter hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan, obat pun tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Nah, maka kalau kita berobat tanpa doa, itu salah. Lebih baik berdoa tanpa berobat kalau dibandingkan. Tapi kan berdoa itu menunjukkan ketawakalan kepada Allah, dan berobat itu ikhtiar. Jadi yang benar itu berikhtiarlah mencari kesembuhan dengan berobat, tapi berdoalah karena yang menyembuhkan bukan obat. Itu yang benar, seimbang antara ikhtiar dan hakikat. Jangan sampai hakikat meninggalkan ikhtiar, ikhtiar meninggalkan hakikat. Hayu we unggal gering berobat tapi tara ngadoa. Nah, itu salah karena dia mengandalkan obat, sedangkan obat tidak bisa menyembuhkan. Berdoa saja tidak melaksanakan ikhtiar namanya tawakul, bukan tawakul. Jadi dalam istilah itu ada tawakul. Tawakul mah menyerahkan kepada Allah tanpa mau berusaha. Jadi ngababukeun Allah.
Yang benar itu kan wa 'alallahi falyatawakkal. Tawakul. Tawakal. Jadi ditasdid kafna teh, tidak pakai alif. Kalau tawakul, tawakul mah manggawe mobil ditenden dina tempat rawan, teu dikunci, teu dikumaha, antep we teu dijagaan. Panyangakeun we ka Allah, tatawakul eta. Berarti ngagawekeun Allah. Yang benar itu tawakul, dikunci, pakai alarm, yang dijaga, pakai semua ikhtiar. Nah, setelah itu ya serahkan kepada Allah. Nah, itu namanya tawakal, bukan tawakal. Tawakul. Nah, jadi Al-Quran itu obat segala penyakit hati, tapi bagi orang yang mau berobat, mau menerima resepnya. Kalau tidak, ya tidak akan jadi obat. Wala yazidun dhalimina illa khasara. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang dolim kecuali kerugian. Orang dolim yang tidak mengimani Quran, tidak mencintai Quran, tidak menerima petunjuk-petunjuk Quran, nah itu tidak akan menerima kebaikan dari Al-Quran itu ya. Tapi malah menambah kerugian. Naudzubillah. Maka sebaik-baik orang yang mempelajari Quran untuk diimani, dicintai, untuk dijadikan pedoman. Wa alamah. Yang kedua yang baik itu orang yang mengajarkan. Jadi yang belajar, karena tidak mungkin ada pengajar kalau tidak ada yang mau belajar. Ya, tapi nu belajar ge nu ngajar mah itu. Itu dua hal ya. Sebaik-baik manusia adalah yang sedang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wasyifaun jeung jadi obat, dawaun tegesna obat, lima pikeun sadaya panyakit pis suduri nu tetep dina pirang-pirang dada dina hate, minal aqaidil fasidati nyaeta akidah, keyakinan, ideologi rusak. Nah, ideologi syirik, mempersekutukan Allah, nah, itu ideologi rusak. Iya. Yang punya kekuasaan, yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu itu hanya Allah. Seluruh makhluk yang ada ciptaan Allah, maka Allah adalah Robnya seluruh makhluk. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak disembah oleh seluruh makhluk kecuali pencipta makhluk. Maka tidak ada di dunia ini dimanapun, karena tidak ada dunia lain kecuali dunia ciptaan Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kecuali kalau kau bukan ciptaan Allah, silakan kau menyembah penciptamu. Karena Allah juga sudah memberikan petunjuk. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, mengabdilah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ya, jadi kita wajib mengabdi itu kepada pencipta yang telah menciptakan kita. Dan dalam kenyataannya tidak ada pencipta seluruh makhluk kecuali Allah. Karena tidak ada Tuhan lain selain Allah, tidak ada pencipta lain selain Allah. Jadi pada hakikatnya Allah itu adalah Maha Tunggal.
Nah, yang disebut bertauhid itu bukan artinya tadinya Allah tidak tunggal kemudian ditunggalkan, bukan, tapi menerima, meyakini kemahatunggalan Allah, sehingga tidak ada yang layak dijadikan sekutu buat Allah. Maka akidah syirik adalah akidah yang rusak. Kafir, kufur, tidak mengimani, Allah tidak diterima, yang lain tidak diterima, seperti kelompok Al-Ladiniyah, ateis, ya, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nah, itu juga salah, karena dalam kenyataannya memang Tuhan itu ada, yaitu Allah. Orang menolak Tuhan, nah itu ateis, itu salah. Orang mengakui atau menerima siapapun boleh jadi Tuhan selain Allah, selain pencipta, itu juga salah. Nah, jadi yang benar itu tidak menerima seluruhnya, tidak menolak seluruhnya. Selain Allah ditolak, hanya Allah yang diterima, diyakini sebagai Tuhan yang berhak disembah. Itu tauhid. Jadi tauhid itu tidak menolak seluruhnya, karena kalau menolak seluruhnya jadi ateis. Tidak menerima seluruhnya, karena itu jadi politeis. Tapi menolak selain Allah untuk dijadikan Tuhan dan hanya menerima satu, yaitu Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, itu Al-Quran bisa jadi obat, karena Al-Quran menjelaskan data-data, bukti-bukti, dalil-dalil rububiyah Allah. Di ayat sebelumnya sudah, ya, di ayat, kalau tidak salah di ayat 30-an, itu sudah dijelaskan oleh Allah, ya, sudah dijelaskan sebagai bukti rububiyah Allah. Allah di ayat 31, Qul may yarjukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menumbuhkan jadi-jadian, pepohonan? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki, ya, menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya, yang mati dari yang hidup. Nu hirup tinu maot, hayam bijil tina nog mapan pae. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, telur dari ayam. Tuh, ayam hirup kan, telur mapai, hanya bisa menerima kehidupan. Siapa yang menciptakan telur? Ya, nog nu tadi napae gogolongan mun digorolongkeun, kan itu teu hirup. Tapi ku Allah dikaluarkeun hayam. Siapa yang menciptakan itu? Wa may yudabbirul am. Siapa yang mengatur seluruh urusan di tengah-tengah makhluk ini? Pasti tidak akan ada jawaban kecuali fasayaqulunallah, bahwa itu adalah Allah, ya, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi Allah, yang menciptakan pendengaran penglihatan Allah, yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup Allah, yang mengatur seluruh urusan di tengah-tengah makhluk ini adalah Allah. Padalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Rabb kalian yang sesungguhnya. Itulah Rabb kalian yang nyata. Tak Allah perintahkan, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, jadilah kalian itu hamba-hamba Rabb kalian. Nah, Rabb kalian yang hak itu adalah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dari bumi, yang menciptakan pendengaran, penglihatan. Itulah Allah.
Wasifaun jeung jadi obat, dawaun tegesna obat, lima pikeun sagala panyakit pisuduri nu tetep dina pirang-pirang dada dina hate, minal aqaidil fasidati nyaeta akidah nu rusak, wasukuki jeung karaguan. Bagi orang yang siap menerima Al-Quran sebagai obat petunjuk, maka akan hilang keraguannya, walaupun yang dijelaskan itu sesuatu yang di luar nalar atau di luar akal. Dan sesungguhnya tidak ada yang di luar akal kalau akalnya sehat. Orang kafir aneh kalau orang mati akan dibangkitkan, tapi bagi orang mikir, orang beriman yang pikirannya sehat, tidak aneh. Kan jawaban Allah itu bisa dipahami. Ketika orang kafir bertanya kepada Rasulullah, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah busuk di dalam tanah itu? Jawabannya kan mudah, ya, logik, rasional. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang bisa menghidupkan dan yang akan menghidupkan tulang belulang yang busuk itu adalah yang dulu di awal penciptaan mampu menciptakan. Kan tadinya tulang belulang tidak ada, diciptakan jadi ada. Sekarang tulang belulang busuk dalam bumi, dibangkitkan, apa susahnya? Bagi Allah yang mampu mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tidak sulit mengembalikan sesuatu. Bahkan secara akal, pikiran akal, mengembalikan itu lebih mudah daripada memulai. Kalau Allah kuasa untuk menciptakan dari tiada menjadi ada, kenapa Allah susah? Kenapa sulit bagi Allah? Tidak akan ada kesulitan. Allah mengembalikan yang sudah ada, hanya membusuk. Balik kendali. Mudah bagi Allah. Nah, bagi orang yang mau menerima petunjuk Quran, petunjuk dalam berpikir, petunjuk dalam berideologi, petunjuk dalam beramal, insya Allah. Kalau petunjuk dalam berideologi, semua ideologi akidah yang sesat, yang rusak, itu akan hilang. Keraguan akan hilang. Petunjuk dalam berpikir, maka ketidakmengertian akan hilang. Kalau tetap tidak mengerti, artinya itu bukan Quran yang salah, otakmu yang error. Otakmu yang error, hatimu yang tertutup. Petunjuk amal, kalau orang mau melaksanakan tuntunan Quran dalam amal, insya Allah amalnya tidak akan kaburisat, amalnya akan benar. Mana yang harus didahulukan? Kan banyak yang wajib, tapi kan yang wajib itu ada tahapan. Mana yang paling awal, kemudian yang awal terus. Ada dua kewajiban, kan bisa bentrok. Nah, mana yang harus didulukan? Nah, kalau orang mengerti, mau mengikuti petunjuk Quran, oh ini wajib, mana yang harus didulukan? Nah, maka kita bisa kan melihat, melaksanakan sesuai dengan tahapan. Oh ini dulu, baru ini, terus. Alhamdulillah, para ulama kita, para ulama Islam sudah bikin kaidah-kaidah. Ada istilah usulul fikhi. Itu adalah mesin untuk mengolah Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran mau dijadikan panduan hukum, sudah jelas bagaimana cara mengolahnya. Sampai ketika ada wajib dan wajib benturan, ini yang mana yang harus didahulukan? Tinggal kita mau ngajinya saja. Tapi ya harus sabar.
tuh dah teu bisa disakalikeun ilmu nu aya ge pan pode ya mau disakalikeun. Wahudan jeung jadi petunjuk minad dolali dari kesesatan. Warohmatun sareng jadi rahmat lil mukminina pikeun jalmi-jalmi nu iman bihi kana Quran. Al-Quran itu mau idoh pelajaran dari Allah. Al-Quran itu obat. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu rahmat, kasih sayang Allah. Bahkan kasih sayang Allah yang paling besar bagi hambanya adalah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran kita tahu sesuatu ilmu, pengetahuan yang tidak mungkin bisa dipelajari di luar Quran. So, saha nu ngajelaskeun langit aya 7 lapis. Da can aya jelema anu bisa nepi ka langit. Nu nepi ka bulan ge duka teuing eta teh pli mah can pati yakin. Neil Armstrong cenah sampai ke bulan, keula da ieu teh dukanya duka bohong. Bisa jadinya, bisa jadi bohong. Karena kan kita tidak tahu memang bulan ada di mana. Kan bulan tidak berhenti berputar. Lamun Apollo eka bulan, nah kan kita harus tahu di mana letak bulan. Oh, bulanna di mana ayeuna? Talamun wancikir ka di mana bulan? Kan teu anggar bulan. Aya kadang-kadang bijilna jam 1. Nah, berarti kan apakah dia memang sampai ke bulan atau itu bulan-bulanan? Buat katorowek nepina teh. Sebutnya di bulan, padahal di daerah tandus. Ya nggak tahu lah. Nah, anggap saja Armstrong, para astronot sampai ke bulan, oke. Tapi sudahkah ada orang yang sampai ke matahari? Padahal matahari masih dalam ruang lingkup langit pertama. Dan orang mengatakan bahwa galaksi itu banyak dan kita berada dalam galaksi Bima Sakti. Nah, kalau banyak berarti semua galaksi itu masih ada dalam lingkup cakupan langit pertama. Berarti kalangit nama alah. Nah, bagaimana? Kalau tanpa Quran, bagaimana kita bisa tahu bahwa langit itu 7 lapis? Ya, belum ada orang yang sampai ke langit pertama saja. Bagaimana dia akan menembus langit kedua, ketiga? Kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan maha dahsyat, ya, perjalanan agung, perjalanan suci. Agung memang belum ada sebelumnya perjalanan yang seperti Isra Mi'raj, dan setelahnya tidak akan ada. Dan itu hanya oleh Allah dianugerahkan kepada manusia agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semakin cinta kita kepada Nabi, semakin bangga dengan Nabi, sehingga tidak tanggung-tanggung kita membela perjuangan Nabi. Nabinya tak usah dibela, Allah tak usah dibela, karena kita membela agama Allah, membela perjuangan Nabi. Pada hakikatnya bukan membela Allah, bukan membela Nabi, tapi membela diri kita, supaya kita masuk dalam lingkungan hamba Allah, Hizbullah, Jundullah, dan sebagai pengikut umat Nabi. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah, dia berjihad untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ya. Nah itu. Hanya Nabi yang bisa menembus 7 lapis langit, sampai Lauhil Mahfuz, sampai ke sebuah tempat alam yang malaikat pun tidak diizinkan Allah, ya, ke Hadratul Qudsi, menghadap Allah.
Walaupun Allah tidak membutuhkan semua tempat itu, tapi itu tempat yang disiapkan Allah untuk hambanya yang dimuliakan Allah menghadap Allah. Bukan berarti Allah ada di sana. Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan ruang, tidak membutuhkan waktu. Karena semua ruang dan waktu adalah ciptaan Allah. Seperti kita membangun masjid untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah ada di masjid. Hanya masjid disediakan tempat khusus untuk kita beribadah, sehingga punya keistimewaan tersendiri masjid itu. Kalau tempat sudah dijadikan masjid, ya punya keistimewaan. Bukan berarti Allahnya ada di masjid. Allah tidak membutuhkan ruang, waktu, dan tempat. Nah, jadi Al-Quran itu memberikan pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan dari sumber ilmu dari manapun, ya, hanya dari Quran. Itulah rahmat Allah. Sebesar-besar rahmat Allah adalah Al-Quran. Maka beruntung orang yang mau mempelajari Quran untuk dijadikan panduan hidup. Bukan hanya ilmunya yang diambil, tapi tidak mau menjalankan tuntunannya, tapi ilmunya diambil, dijadikan pengetahuan, dijadikan dalil untuk bisa memahami kemahabesaran, kemahagungan Allah, dan juga isinya dijadikan tuntunan hidup. Al-Quran itu mau itu syifa, hudan, rahmat. Tapi bagi siapa? Siapa yang akan bisa memanfaatkan semua itu? Lil mu'minin, bagi orang yang di dalam hatinya memang ada iman. Maka orang yang tidak mau beriman, banyak orang yang mencaplok ilmu, mengambil ilmu dari Quran. Mereka buktikan dan ternyata ilmu Al-Quran itu benar, tapi mereka tidak mau beriman. Bahkan konon kabarnya Panderplas itu kan belajar Quran ke Mekah atas perintah ya Raja Belanda pada saat itu, ratu ya, diperintahkan. Tapi belajar Quran, menghafal Quran bukan untuk dijadikan pedoman, tapi untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tapi ternyata begitu dicari, dipelajari, tidak ada sedikit pun titik kelemahan. Maka Panderplas itu kan itu pergi melaporkan bahwa Quran itu semakin dicari kelemahannya, kekurangannya, maka Quran akan kelihatan semakin sempurna. Tidak ada titik kekurangan sedikit pun. Nah, maka bingung dah orang yang hendak menghancurkan Islam dengan menodai Quran itu. Yang pada akhirnya Panderplas itu punya ide, ya tidak ada jalan untuk merusak Islam itu jangan dengan cara menghinakan Quran atau melemahkan Quran. Tidak mungkin. Quran itu tidak bisa dilemahkan. Quran yang melemahkan semua penantangnya. Al-Mu'jid, ditantang ku Allah. Fa'tu bisuratin, sampai satu surat pun tidak ada yang bisa menandingi. Jadi bagaimana caranya? Nah, untuk menghancurkan Islam bukan berarti harus menodai Quran, karena tidak ada nodanya. Itu firman Allah. Tidak mungkin ada kesalahan setitik pun. Karena Quran itu diriwayatkan kepada kita, yang diturunkan kepada Nabi adalah apa yang kita baca hari ini. Tidak ada perubahan. Kita jangan ragu. Kalau kita ragu, bahwa Quran ayatnya mah beda. Banyak orang yang mencetak Quran sengaja dibikin kesalahan. Cetakannya mungkin ada kesalahan atau disengaja salah, tapi Quran yang sampai kepada kita, nah ini adalah Quran yang dulu oleh Allah diturunkan lewat malaikat kepada Nabi, tidak akan berubah. Maka sedikit kesalahan pun akan diketahui. Insya Allah kalau kita belajar ilmu nahwu shorof saja,
kita akan tahu kesalahan dalam Quran. Kalau ada yang disalahkan, ya. Atau salah cetak akan kedapatan, atau salah nulis itu akan diketahui. Karena Quran itu kaidahnya jelas. Oh iya mah salah ya, macam bisa diganti atau bisa diperiksa dalam mazhab yang lain. Oh ternyata betul salah, itu mungkin salah cetak. Atau kalaupun sengaja buat salah, ya akan ketahuan. Itu maka kita harus yakin kebenarannya tetap terjaga. Kan di awalnya itu ada alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, itu di awal surah Yunus itu kan udah ya. Dinyatakan Allah. Al-Hakim itu maknanya al-muhkam, ya, yang dikokohkan Allah. Yang ditafsirkan oleh sebagian mufasir, alladzi la yatatarraqu ilaihil fasad. Dina Al-Qur'an nyalira ku Allah diuningakeun la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran itu tidak akan kena kebatilan dari belakang dari depan. La yatatarraqu ilaihil fasad, tidak pernah datang kerusakan kepada Quran. Jadi tidak mungkin Quran ini bisa dirusak. Wala tughayyiruhu duhur, tidak akan bisa berubah dengan bergulirnya masa. Tetap isinya tetap benar, kalimatnya tetap fasihat bilagu. Wala ya'tarihil kadib wala tanakudo, tidak mungkin Quran ini yang tadinya benar jadi ada kedustaan, tidak mungkin. Kecuali yang mungkin itu banyak orang yang mendustakan Quran. Nah itu mungkin di baheula loba. Dan tidak mungkin Quran ini kontroversi isinya, pasti akan sejalan. Kalaupun ada seolah-olah kontroversi, bukan kontroversi, tapi Al-Quran menjelaskan berbagai macam sudut pandang yang mungkin dari berbagai sudut pandang. Nah, bagi orang yang tidak mengerti, menganggap Quran itu kontroversi, berlawanan, padahal tidak. Kulai yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Itu ayat menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Tapi di ayat lain, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, untung dan rugi tergantung usahanya masing-masing. Itu nu mana nu benar, dua nana benar. Nah, sudut pandang keyakinan, ideologi, hakikat, kulai yusibana illa ma kataballahu lana. Sudut ikhtiar usaha, ya kalau kita ingin untung ya berusahanya yang benar. Itu. Kalau rugi ya itu salah kamu, kok usahanya tidak benar. Kalau ingin berhasil ya usahanya penuhi syarat keberhasilan. Kalau tidak berhasil, gagal, ya itu evaluasi dulu, ikhtiarnya benar enggak. Kalau memang benar, sudah menepati syarat tapi memang tidak sesuai hasilnya, nah itu kita kembalikan, berarti Allah menghendaki seperti itu. Jangan sesali. Nah maka disinilah kita harus tetap dalam amal yang baik, niat yang baik, tujuan yang baik. Apapun yang kita kerjakan dalam kebaikan, dengan niat baik, tujuan baik, dengan cara yang benar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang dijanjikan oleh Allah, seolah-olah hak yang seharusnya menang itu kalah, itu kita jangan menyesal. Tugas kita itu berusaha, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Oh, Nabi Zakaria juga matinya, terbunuh di medan dakwah, bukan berarti gagal, ya itulah kehendak Allah. Nabi Zakaria tidak disalahkan, dan Nabi Zakaria sudah memenuhi tugasnya, berjuang, berdakwah di jalan Allah. Nabi Yahya, maka jangan menyesali, itu hanya akal orang. Jangan pernah menyesali apapun yang telah kita perbuat, selama yang kita perbuat itu
niatnya perintah Allah, tujuannya ridho Allah, prakteknya sesuai dengan sunnah Rasul, ya, dalam rangka membela agama Allah. Ya kan? Soal hasil jeung itu mah ada waktu yang ditentukan Allah, kita tidak tahu. Nah, Al-Quran itu rahmat, ya, anugerah terbesar dari Allah. Maka di dalam surah Ar-Rahman itu Allah menyatakan Ar-Rahmanu Allamal Quran. Nah, jadi sangat identik Quran itu dengan Rahman. Jadi wujud daripada maha rahmatnya Allah untuk seluruh hambanya di muka bumi di dunia ini adalah menurunkan Quran. Tapi tidak semua makhluk Allah, manusia mau menerima rahmat Allah. Banyak orang yang kebelinger. Jadi rahmatnya lamun wujudna duit, nah, lamun wujudna kesenangan, tadi dianggap rahmat. Ay wujudna petunjuk mah dianggap lain rahmat. Itu. Maka kita jangan salah. Kita ditunjukkan oleh Allah. Al-Quran mau'idhah, syifa, hudan, rahmat. Tapi semua itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kul kudu ngadugikeun anjeun Muhammad bifadlillah. Ku karunia Allah al-islami tegasna Islam. Wa bi rahmati sangku rahmatna Allah Al-Qur'ani tegasna Quran. Pabidalikal fadli wa rahmat, maka ku itu karunia sareng rahmat paliyap rohu, mangka kudu ngarasa bangga, ya, jalmi-jalmi mukmin. Jadi mukmin mah ulah bangga ku loba duit, ulah bangga ku loba duit mah. Tapi kudu bangga teh nampi karunia Allah nupang agungna nyaeta hidayatul Islam. Sareng ku rahmat Allah nupang agungna nyaeta Al-Qur'an. Seorang mukmin, hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah merasa bangga dengan anugerah Islam, dengan rahmat Al-Quran. Kenapa? Huwa ari itu padlillah, ya, itu dalik khairun eta langkung sae mimma tibatan perkara yajmauna anu geus ngumpulkeun manusia kabeh minad dunya tina dunya bil iwata. Semua itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan, daripada yang manusia kumpulkan. Kalau kita diberikan harta kekayaan sepenuh langit bumi ku sorangan, tapi Allah tidak memberikan karunia-Nya Islam, tidak menerima, ya, Allah tidak memberikan rahmatnya Quran, kita tidak menerima Islam dan Quran, maka itu adalah malapetaka. Dan dalam kenyataan belum ada orang yang diberi harta kekayaan sepenuh langit, penuh bumi. Bagi seetik ewang nih. Atau dalam dunia bumi kusoranganan, kurapli wungkul meureun uat terusir. Nyaek betah itu rapli di bumi sorangan. Lu tungtung wetan, tungtung kulon, jalan-jalan. Memang ek dibangun kusorangan, gunung kesik loba. Ya, berarti kan kudu nyieun mobil sorangan, nya sagala kusorangan, susah belinya. Belum ada orang yang diberikan harta kekayaan sepenuh bumi, belum, dan tidak akan ada. Nabi Sulaiman saja menguasai hampir seluruh jagat raya, kan bukan milik Nabi Sulaiman semuanya, hanya diberi kekuasaan. Tidak akan ada manusia yang menguasai dunia oleh sendirian, nggak ada. Kalaupun ada, tanpa diberikan karunia Islam, tanpa diberikan rahmat Quran, hatinya tertutup, tidak menerima hidayah Islam, tidak mau mengimani Quran, rugi. Apalagi hartanya sedikit, nikmatnya sedikit, hirupna geringan bae, ya, hayang boga kahayang oge susah kacumponan, terus we, ya, Islamna putus, Quranna teu diaji, rugi kabina-bina. Maka bagi kita itu hamba Allah,
Orang beriman, umat Nabi harus bangga itu dengan Islam dan Quran. Ya. Nah, kumaha carana supaya orang bisa ngarasakeun bangga ku Islam, ku Quran, sing ngarti karena nilai-nilai Islam. Insya Allah orang yang memahami hakikat Islam dengan benar, ya, memahami Quran dengan benar, dia akan bangga dengan Quran, dengan Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita modal keselamatan kecuali Islam dan Quran. Maut duit pan tadi bawa. Nah, gitu. Paling diparebut. Nah, maka Allah memberikan petunjuknya, memberikan pengarahan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, ini surah Yunus ayat 57-58. Ini Allah menjelaskan secara ringkasnya adalah bagaimana keistimewaan Al-Quran. Jadi salah satu fungsi daripada Al-Quran atau sebagian fungsi dari Quran, nah itu Allah jelaskan. Hiji berfungsi sebagai mau'idhah, dua sebagai syifa, tiga sebagai hudan, empat sebagai rahmat. Tapi itu akan bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian Allah menjelaskan nilai Quran dan Islam dalam ayat 58. Bahwa Al-Quran itu Allah sebut rahmat dan Islam itu sebut Allah karunia. Nah, kenapa? Sehebat-hebat karunia Allah adalah hidayah untuk menerima Islam. Sebesar-besar rahmat Allah bagi hambanya adalah terbukanya hati untuk menerima Al-Quran. Maka bagi hamba Allah yang beriman umat Nabi, hendaklah bangga dengan Islam dan hendaklah bangga dengan Al-Quran. Maka jadikan hidup ini untuk menikmati lezatnya Islam, ya, untuk mengerahkan segala kemampuan dalam rangka membela Islam. Singka rasa indahna Islam, ameh cinta na bener supaya berjuangnya tekagok. Karena orang itu memperjuangkan sesuatu sesuai dengan nilai cintanya kepada sesuatu itu. Ya, orang mencintai sesuatu sesuai dengan sejauh mana dia memahami hakikat dari sesuatu itu. Maka pahami hakikat Islam supaya kita jatuh cinta kepada Islam, sehingga tidak tanggung-tanggung kita berkorban untuk Islam. Pahami hakikat Quran, nah, supaya kita jatuh cinta kepada Quran, sehingga kita tidak tanggung-tanggung dalam membela Al-Quran, ya, mempertahankan Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita menjadi hamba-hamba yang beriman, ya, yang merasa bangga dengan Islam, merasa bangga dengan Al-Quran. Baca.